Pray until something happen. Something di sini adalah what we want. Something di sini adalah apa yang kita inginkan. Karena itu kita mendesak Tuhan dengan segala cara supaya something yang kita inginkan ini terjadi. Ketika kita memiliki keinginan, kebutuhan, atau masalah yang mendesak, kita meminta sesuatu yang sepertinya mendesak ya buat kita. Kita meminta sesuatu supaya itu terjadi seperti yang kita harapkan. Bukan yang Tuhan inginkan. Misalnya, ya maaf ya kalau ada hal-hal yang saya jadikan contoh, itu ada kesamaan dengan masalah-masalah saudara-saudara semua di sini. Misalnya gini, ada orang tidak punya rumah, rumahnya masih ngontrak. Lalu terus-menerus berdoa supaya punya rumah. Ada orang misalnya mobilnya sering mogok. Lalu terus-menerus meminta supaya punya mobil baru yang bagus. Kalau perlu doanya tuh tanpa henti, bahkan doa puasa ke bukit doa. Atau misalnya ada orang yang belum punya jodoh. Terus-menerus berdoa supaya bisa dapat jodoh. Ada banyak hal, atau misalnya sakit. Dengan cara seperti ini, kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Padahal Tuhan itu kan Bapak. Kalau kita punya anak, kebutuhan anak kita itu pasti kita pikirin. Lebih daripada si anak mikirin kebutuhannya. Misalnya gini, punya anak umur 5 tahun. Kita pikirin nanti SD-nya di mana ya. Kita pikirin, bahkan ulang tahunnya kita mau rayain kayak apapun kita pikirin. Anak itu masih di dalam kandungan, kita udah siapin bajunya. Kita udah cari-cari susu formula yang terbaik buat dia apa. Kita cariin sekolah yang terbaik buat dia apa. Kita udah pikirin. Bahkan sebelum anak itu pikir tentang kebutuhannya dia, kita sudah pikirin. Apalagi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli sama kita lebih daripada orang tua kita. Masalahnya kita nggak percaya hal itu. Masalahnya itu. Yang kedua, masalahnya kita belum betul-betul jadi anak sahnya Tuhan. Masalah yang pertama adalah seringkali orang tidak percaya bahwa Tuhan peduli dengan hidupnya dia. Masalah yang kedua adalah seringkali keadaan seseorang itu belum berkenan di hadapan Tuhan, belum menjadi seorang anak yang taat kepada Tuhan, anak yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu orang ketika punya masalah, misalnya pekerjaannya nggak naik-naik jabatannya, atau usahanya nggak berkembang, atau ada persoalan dengan orang lain, ada konflik dengan orang lain, dia berdoa, dia minta Tuhan lakukan, bukakan jalan keluar yang begini nih Tuhan. Nah ini kan sama saja menganggap Tuhan tidak bijaksana. Jadi kita ngatur Tuhan. Tuhan mestinya penyakit saya sembuh dong. Kalau engkau peduli sama aku, mestinya penyakitku sembuh dong. Kalau engkau peduli sama aku, mestinya gajiku naik dong Tuhan. Mestinya aku dipromosiin dong Tuhan. Ini sama aja menganggap Tuhan nggak bijaksana. Kita yang lebih bijaksana. Menganggap Tuhan itu bodoh. Sehingga kita mesti kasih tahu, Tuhan caranya nyelesain masalah ini adalah begini caranya. Ini kan orang yang sok tahu. Siapa sih kita itu? Ya, tapi Tuhan itu baik sekali ya saudara-saudara. Tuhan itu memaklumi untuk mereka yang Kristen yang masih kanak-kanak. Tuhan nggak marah. Sama seperti orang tua itu nggak marah ketika anak kecil itu tantrum. Dibawa ke Galaxy Mall atau dibawa ke mall di mana ya, mungkin nggak semuanya tinggal di Surabaya, ini termasuk saya tinggal di Malang. Di Surabaya itu ada Galaxy Mall, misalnya ada TP, Tunjungan Plaza, terus kita bawa anak kita ke sana, dan ketika lihat toko mainan, tantrum lah dia. Tantrum itu nangis, kejet-kejet, teriak-teriak gitu. Kenapa? Karena pengen masuk ke situ, ke toko mainan, atau ke tempat buat bermain gitu, playground. Nah, orang tua memaklumi anak-anak yang seperti itu. Biasanya ya dibiarin aja. Anak-anak yang kayak gini biasanya ya mau nangis aja gitu, dibiarin aja. Ntar kan lama-lama dia juga ngerti sendiri bahwa dengan nangis dia nggak bisa maksa orang tuanya. Dibiarin aja. Tuhan juga nggak marah ketika orang yang masih kanak-kanak, Kristen yang belum dewasa, melakukan hal ini, maksa, doa, puasa, pergi ke bukit doa, puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, kayak melakukan pemogokan gitu, kayak demo.
Terus kira kalau doanya tambah banyak orang, rame-rame, dikira kalau doanya rame-rame, Tuhan lebih mau dengerin. Tuhan didemo dengan seperti itu. Tuhan dikeroyok. Ya, dikeroyok. Disangka dengan dikeroyok itu, terus Tuhan mau gitu, bisa gitu dipaksa. Di Alkitab ada kisah-kisah yang Tuhan dipaksa seperti itu. Misalnya Raja Hizkia waktu sakit. Didatanginlah sama Nabi bahwa engkau akan mati. Nangislah si raja ini. Aduh Tuhan jangan gitu dong. Saya kan udah baik-baik nih. Nangis. Akhirnya ya udah Tuhan penuhin. Ya udah kamu dikasih hidup deh 15 tahun lagi, nggak mati minggu depan gitu. Akhirnya apa? Ternyata karena dia hidup, justru itu malapetaka buat kerajaan Yehuda. Saya pernah dengar kesaksian, saya dengar dari orang lain ya. Ada seorang ibu yang punya anak, terus anaknya ini sakit gitu, sakit keras waktu masih kecil, masih bayi gitu. Terus udah gitu dia berdoa supaya si anak perempuannya ini sembuh. Dan memang Tuhan sembuhkan dengan mujizat karena harusnya anak ini mati. Berapa belas tahun kemudian si ibu ini kehilangan anak ini dan kemudian anak ini ditemukan di kolong jembatan dalam keadaan mati dan perutnya hamil. Dan si ibu ini meratap, kenapa? Si ibu ini katakan gini, seandainya aku tahu anak ini akan jadi gini, saya nggak maksa Tuhan, saya nggak akan minta anak ini disembuhin dulu. Nah, itulah saudara, seringkali kita tuh merasa lebih bijaksana daripada Tuhan. Kita menganggap Tuhan nggak bijaksana dan kita kasih tahu caranya penyelesaian masalah kita tuh begini. Tetapi untuk orang yang mulai didewasakan, Tuhan akan mengajarkan tanggung jawab. Kadang Tuhan kabulkan untuk mereka yang dapat memahami dan melihat bahwa pilihan mereka itu buruk dan kehendak Tuhan lah yang terbaik. Jadi Tuhan itu sengaja, ya udah dikabulin supaya mereka ngerti. Ini waktunya orang didewasakan. Jadi gini, kalau orang Kristen itu masih kanak-kanak, mau tantrumnya orang Kristen tuh misalnya puasa itu tadi ya, terus doa bertalu-talu, doa maksa, doa jengking-jengking, nangis-nangis gitu. Ya udah dibiarin aja sama Tuhan, dimaklumi. Karena masih kanak-kanak. Tapi ada saatnya ketika Tuhan mau mendidik. Nggak gitu loh caranya. Terus Tuhan kabulin. Kenapa? Karena orang Kristen yang dewasa nggak mungkin doanya caranya kayak gini. Artinya orang yang doanya kayak gini, kekristenannya belum dewasa. Pengertiannya tentang Tuhan belum bertumbuh. Nah, ketika Tuhan ingin supaya dia mengerti, supaya dia bertumbuh dewasa, Tuhan kabulin. Supaya apa? Supaya Tuhan kasih lihat. Ini loh cara kamu salah. Nah, jadi Tuhan kadang-kala Tuhan kabulkan supaya mereka dapat memahami dan melihat bahwa pilihan mereka itu buruk dan kehendak Tuhanlah yang terbaik, supaya mereka belajar itu. Belajar untuk percaya sepenuhnya dengan jalannya Tuhan. Nah, orang Kristen yang masih kanak-kanak memandang bahwa Tuhan adalah pemenuh segala harapan, segala doa. Asalkan manusia itu datang dan menyembah Dia. Seperti yang saya pernah sampaikan waktu saya ngajarin tentang Ayub. Ini adalah konsep agama pagan, di mana dewa-dewa atau allahnya itu diberi persembahan. Persembahan itu mungkin kalau dalam agama Kristen itu seperti puji-pujian atau persembahan uang, persepuluhan, buah sulung, ya nazar gitu. Dan umat memohon agar permintaannya dikabulkan. Agama pagan pun kan seperti itu, dewa-dewa dikasih sesajen. Terus kalau sesajennya cukup, umat minta apa aja dikabulin kan? Kalau nggak dikabulin berarti sesajennya nggak cukup, dinaikin lagi levelnya gitu sesajennya. Misalnya asalnya sesajennya bunga kembang 7 rupa gitu ya, terus diganti, oh sekarang kembang nggak cukup, kasih ayam hitam kaki putih misalnya seperti itu, ayam putih kaki hitam. Terus setelah itu dikasih, baru permintaannya dikabulkan. Bahkan di dalam agama-agama pagan yang zaman dulu, itu sampai level mempersembahkan anak-anak, mempersembahkan bayi-bayi. Ada yang mempersembahkan anak perawan juga. Dikorbanin, dibakar. Ada yang misalnya supaya gunung nggak meletus, dilemparinlah orang ke dalam situ. Dilemparinlah kambing ke dalam situ. Konsep ini ada juga di dalam orang Kristen.
Konsep ini diserap oleh orang Kristen. Tuhan itu dikasih puji-pujian, datang memuji Tuhan ke gereja, terus sudah gitu memohon. Di gereja memohon, meminta. Atau datang dengan membawa persembahan dan meminta supaya dikembalikan 30 kali lipat. Ini kan konsepnya konsep investasi ya, atau konsep mancing. Mancing pakai cacing, harapannya dapat mujair. Mancing pakai mujair, harapannya dapat ikan tongkol. Mancing pakai ikan tongkol, harapannya dapat ikan lumba-lumba. Nah, ini kan konsep agama pagan. Dan konsep agama pagan juga punya pandangan bahwa orang yang taat, orang yang saleh, orang yang rajin memberikan persembahan-persembahan kepada dewanya, rajin beribadah, itu pasti hidupnya sejahtera. Sedangkan orang jahat akan sengsara. Nah, konsep ini juga diadopsi sama orang Kristen. Orang yang taat, orang yang saleh, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin pelayanan, pasti akan hidupnya sejahtera. Rajin kasih perpuluhan, nggak pernah bolong perpuluhannya. Disangka pasti akan sejahtera. Akan dikembalikan 60 kali lipat, 100 kali lipat sampai. Sedangkan orang yang nggak suka ke gereja, nggak suka kasih perpuluhannya bolong-bolong, itu hidupnya nggak sejahtera. Ini adalah konsep agama pagan. Ketika dewa-dewa dikasih sesajen, maka harapan umat dipenuhi. Jadi fungsinya Tuhan atau Allah atau dewa adalah untuk memenuhi kebutuhan umat. Jadi konsep agama pagan itu kalau dewa-dewa dikasih sesajen, umat meminta permintaannya dikabulkan. Dan orang yang taat, orang yang saleh, orang yang selalu melakukan ritual-ritual penyembahan itu pasti akan hidupnya sejahtera. Sementara orang yang tidak melakukan ritual, bolong-bolong ritualnya itu hidupnya akan sengsara. Jika sesajen sesuai dengan harapannya si dewa-dewa ini, maka harapannya dipenuhi. Nah, konsep ini diadopsi oleh orang Kristen. Jadi Tuhan dianggap sebagai pemenuh permintaan mereka, tanpa memperhatikan bagaimana kehidupan seharian mereka. Padahal Tuhan nggak inginkan itu. Yang terpenting untuk Tuhan adalah perubahan karakter. Dewa-dewa, agama-agama pagan tidak mementingkan perubahan karakter. Sedangkan Tuhan lebih mementingkan ibadah itu adalah kehidupan keseharian. Karena ibadah asal katanya dari abodah, bekerja. Hidup kita sehari-hari harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan seminggu sekali. Di agama-agama pagan, hanya berhubungan dengan Allahnya itu di hari-hari tertentu. Dengan upacara-upacara ritual keagamaan. Dewa-dewanya itu menuntut dilakukan ritual. Dan ini pun diadopsi oleh orang Kristen. Disangka kalau sudah melakukan liturgi ke gereja, ya liturgi itu melakukan apa yang dituntut oleh agama, ke gereja, terus di gereja itu memuji Tuhan, di gereja itu pelayanan, maka Tuhan akan memenuhi keinginannya. Kalau enggak dianggap berarti ada kesalahan. Maka mereka akan koreksi diri, oh persembahan saya mungkin nggak cukup. Kesalahannya itu disangka dalam liturginya itu, dalam ritualnya itu. Jadi kalau nggak dipenuhi kebutuhannya, oh ada yang kurang nih. Oh persembahannya mungkin kurang, mungkin bolong. Oh memujinya kurang mantep. Atau doanya kurang bertalu-talu. Atau mungkin mesti pakai berpuasa juga. Nah orang yang punya konsep ini adalah orang yang self-centered, orang yang berfokus pada diri sendiri. Yang berpikir pelayanan itu menguntungkan. Atau pelayanan yang benar itu pasti menguntungkan. Artinya motivasi pelayanan adalah keuntungan diri sendiri. Mereka melayani diri sendiri, bukan melayani perasaan Tuhan. Nah, gimana yang benar? Kalau kita lihat di Alkitab, kenyataannya tidak semua doa orang benar itu dikabulkan. Ini kan bertentangan dengan konsep agama pagan ya, bahwa kalau orang benar itu pasti sejahtera, pasti mereka disayang, dipenuhi segala keinginannya. Kenyataannya di Alkitab tidak semua doa orang benar itu dikabulkan. Misalnya, Paulus minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolonglah utusan iblis ini membuat aku. Sampai 3 kali Paulus itu berdoa, itu tidak dikabulkan. Gitu juga Yakobus. Yakobus ini dipancung loh, murid Tuhan pertama yang dipancung. Itu nggak dikabulkan loh doanya.
Memang Petrus dilepaskan dari penjara, tapi pada akhirnya juga mati disalib terbalik. Karena pekerjaan Petrus dinilai belum selesai sama Tuhan. Yakobus langsung dipancung. Di Kisah Para Rasul ada. Cepat sekali hidupnya berakhir. Gimana dengan Tuhan Yesus? Ternyata keinginannya Tuhan Yesus juga nggak dipenuhi. Tuhan Yesus pada malam ketika besoknya dia akan disalib, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bapak, kalau ada cara lain, jalan lain bisa nggak sih? Nggak harus aku menderita, mati sekarat di kayu salib. Bisa nggak sih? Nggak usah semengerikan itu caranya. Tapi Tuhan nggak maksa loh sama Bapak. Dia nggak memaksa. Kan kehendakku yang. Ini doa orang yang dewasa. Ya tentu saja, karena Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa yang sempurna. Sudah mencapai kesempurnaannya dengan dia berkata seperti itu. Nah, seharusnya orang Kristen bisa dewasa seperti ini. Tetapi apa yang diajarkan oleh orang Kristen sekarang? Apa yang diajarkan di gereja-gereja sekarang, di kebanyakan pengajaran-pengajaran sekarang? Bahwa orang Kristen itu bisa memperkatakan dengan memperkatakan mereka punya iman. Nah, kalau imannya besar, maka apapun yang mereka harapkan, yang mereka minta, itu akan dipenuhi. Ayat-ayat yang diambil misalnya dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, saya bukain ya sebentar. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dari ayat ini, disimpulkan bahwa manusia itu dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan, dengan Allah. Karena itu ada unsur-unsur kesamaan. Ditafsirkan bahwa kesamaan itu adalah kalau Tuhan berkuasa, maka kalau manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, manusia juga punya kuasa. Kalau Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, maka perkataan manusia pun juga punya kuasa. Dari ayat ini, dari segambar dan serupa ini. Masalahnya, perkataan Tuhan bisa mencipta. Tapi manusia tidak bisa mencipta. Manusia tidak pernah bisa mencipta. Manusia tidak semaha kuasa itu. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan juga tidak memberikan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Adam dan Hawa tidak bisa menciptakan binatang-binatang loh. Ini kesalahan. Memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengan Allah. Tapi bukan berarti kalau Tuhan Maha Kuasa, manusia juga Maha Kuasa. Kalau firman Tuhan berkuasa, maka kata-kata manusia juga berkuasa. Kan Tuhan Maha Hadir, manusia nggak Maha Hadir. Tuhan Maha Tahu, manusia nggak Maha Tahu. Maka kalau Tuhan Maha Kuasa juga, manusia juga tidak Maha Kuasa. Nah, ayat ini sering saya dengar untuk membela pengajaran bahwa kata-kata manusia itu berkuasa. Oke, kita ambil lagi ayat lain misalnya. Dari Yosua. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini orang pengen perjalanannya berhasil, pengen hidupnya beruntung, maka dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Dasarnya dari sini. Harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Betul. Untuk konteksnya Yosua. Kenapa? Karena Musa katakan, ikatlah itu di tanganmu. Tempelkan, ikatkan itu di dahimu. Artinya apa? Perbuatanmu, pikiranmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Musa ngajarin gitu.
Dan orang yang hidup hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, pasti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, masalahnya orang pikir beruntung itu terluput dari segala hal-hal yang buruk. Jadi konsepnya orang itu masih konsep orang perjanjian lama. Kan di perjanjian lama di Ulangan 28 ayat 1 dan 2, coba kita lihat ya. Ini kan Yosua ini kan hidup di zaman-zaman ini kan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Iya, ini adalah janji untuk orang Israel. Berkat di pandangan orang Israel, di konsepnya orang Israel adalah seperti ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi. Dan kalau orang misalnya hasil buminya jelek, itu berarti ada yang salah ibadahnya kepada Yahweh. Kalau orang mandul, itu berarti ada yang salah ibadahnya kepada Yahweh. Kalau orang itu kena kusta, berarti ada yang salah ibadahnya kepada Yahweh. Itu konsep orang perjanjian lama. Memang kita harus mengikuti firman Tuhan. Nah ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Nah, jadi saudara, orang itu harus hidup dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan melanggar firman-Nya. Dan orang yang tidak melanggar firman Tuhan, hidupnya memang baik-baik di bumi. Tetapi bukan berarti dia sejahtera, berlimpah-limpah berkat seperti orang Israel. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada lagi juga dari Matius 16, Matius yang ke-16, ayat yang ke-18 dan 19. Bisa tolong ada yang bantu saya bacakan? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ada pengajaran yang berkata bahwa kalau kita memperkatakan apa yang kita inginkan, itu sama dengan ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi apa yang kita katakan di dunia ini, kita mengatakan misalnya, oh kamu akan berhasil, kamu akan naik pangkat, kamu akan punya rumah. Itu akan terlepas di surga. Artinya nanti yang kita katakan itu terjadi di alam roh, kemudian dinyatakan dalam alam fisik. Padahal, ya, apa sih sebetulnya Tuhan Yesus itu lagi bicara apa sih sebetulnya tentang hal ini? Orang-orang yang diajak ngomong sama Tuhan Yesus itu kan murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu orang Yahudi. Nah, pasti murid-muridnya ini ngerti apa konteks orang Yahudi tentang mengikat dan melepas. Mengikat dan melepas, kata mengikat dan melepas, itu dipahami bahwa ahli Taurat dan orang Farisi bisa mengikat dan melepaskan hukum. Artinya apa? Saya pernah jelasin di sini. Saya Torah. Orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi, rabi-rabi Yahudi bisa mengatakan bahwa ini loh hukumnya harusnya begini. Oh nggak usah, itu nggak usah begini, itu begitu. Aturan-aturan tambahan yang diberikan untuk memagari agar Taurat tidak dilanggar, itu mengikat dan melepas. Misalnya soal cuci tangan. Oh harus cuci tangan, oh masuk rumah tuh harus cuci kaki. Makanya Tuhan Yesus bilang, ada adat istiadat. Nah, itu yang diikat dan dilepas, yang bisa diatur, syariat-syariat yang diatur oleh orang Farisi, rabi-rabi Yahudi, dan ahli Taurat. Itu maksudnya diikat dan dilepas, bikin hukum. Tentunya bukan bikin hukum itu merubah Taurat, bukan, tetapi membangun suatu pagar di sekeliling Taurat, membangun aturan-aturan tambahan di sekeliling Taurat, supaya Taurat itu tidak dilanggar.
Artinya, ahli Taurat dan orang Farisi punya otoritas untuk bikin syariat, untuk bikin hukum. Nah, itu maksudnya tentang mengikat dan melepas ini. Nah, terus apa maksudnya di sini? Tuhan bilang kepada murid-muridnya, engkau adalah Petrus, ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya batu karang itu kan iman. Engkau adalah Petrus, dan di atas iman yang benar ini, aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, Petrus, aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Artinya kepada kamu, Petrus, sama seperti orang-orang Farisi itu bisa bikin syariat, kepadamu juga aku kasih otoritas untuk bikin aturan yang baru. Makanya orang Kristen beda sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dulu ibadah di hari Sabat, orang Kristen hari Minggu. Karena Tuhan itu sudah kasih otoritas ini. Mengikat dan melepas. Akhirnya orang Kristen buat aturan yang baru. Tentunya para rasul ya. Bukan kita sekarang enak aja bikin aturan-aturan sendiri. Enggak, ini kan Tuhan Yesus bicara sama murid-muridnya, para rasul. Makanya di gereja mula-mula ada didake, ajaran para rasul. Nah ini apa yang mereka ikat dan mereka lepas. Ini maksudnya. Bukan terus kita melepas di bumi dan melepas di surga itu melepas perkataan kita seenaknya. Ada lagi pengajaran 4 dimensi, namanya pengajaran 4 dimensi. Dan ini adalah Injil kemakmuran. 4 dimensi itu gini. Kalau dunia fisik ini terdiri dari 3 dimensi. Tinggi, dalam, dan luas. Itu 3 dimensi fisik. Nah, dimensi keempat adalah dunia roh. Ketika seseorang lahir baru, dimensi keempatnya ini diaktifkan. Ini menurut ajaran 4 dimensi ini ya. Nah, kemudian diajarin gini. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kan ada eksosia. Ya kan? Di Yohanes itu dikatakan kan kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini kan eksosia. Nah, menurut ajaran ini, ketika orang lahir baru, orang itu bukan cuma punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, tetapi seperti yang saya katakan tadi di kitab Kejadian, juga punya kuasa mencipta, punya kuasa kreatif dari Tuhan. Kemudian juga, ketika Tuhan memperbaharui pikiran seseorang, ketika pikiran seorang diperbaharui, itu juga mencakup pertukaran kekuatan dengan Tuhan. Bukan hanya pikiran Tuhan aja yang dipakai, tetapi juga kekuatannya Tuhan. Termasuk kekuatan untuk kreatif itu tadi. Nah, kekuatan kreatif ini digunakan untuk mempengaruhi dimensi keempat, yaitu dimensi spiritual. Maka kata-kata ini berdampak. Kita itu nggak boleh membiarkan keadaan mempengaruhi kata-kata kita. Keadaan mempengaruhi kata-kata itu misalnya keadaan buruk, terus kita ngeluh, tetapi kata-kata kita yang mengontrol keadaan. Jadi walaupun keadaan buruk, kata-kata kita mengucapkan yang baik. Nanti kata-kata kita mengontrol keadaan. Karena itu tadi, bahwa dimensi spiritual itu bisa kita pengaruhi dengan kuasa perkataan. Ayat-ayat yang dipakai pun, misalnya dari Amsal 21, banyak sebetulnya yang saya catat di sini Amsal 21 ayat 23. Misalnya, siapa yang memelihara mulutnya memelihara diri dari kesukaran. Terus udah gitu, Yakobus 3 ayat 2. Ajaran 3 dimensi itu ngambil ayat ini. Yakobus 3 ayat yang kedua. Saudara, ini kalau belajar jadi banyak ayat-ayat ya. Kita banyak buka ayat-ayat gitu ya. Dan saya ngambil ayat-ayat ini dari apa yang saya lihat yang diajarkan tentang kuasa perkataan. Nah, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Jadi dari sini dikatakan gini, diajarkan begini. Kalau orang itu nggak bersalah dengan perkataannya, maka perkataannya itu bukan hanya berdampak bagi dimensi fisik aja, tetapi keseluruhan termasuk dimensi spiritual. Ini kan, mengendalikan seluruh tubuh. Jadi tubuh ini bisa dikendalikan. Dunia fisik ini
alam fisik ini bisa dikendalikan melalui kuasa perkataan yang sempurna. Padahal ayat ini adalah tentang kita harus mengekang mulut yang salah, bukan soal kuasa perkataan. Kan di sini dibilang, dikatakan gini, saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Artinya kalau kamu ngajar orang, hati-hati ya, jangan salah ngajar ya. Terus, demikian pula lidah. Walau suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita ini kalau kita nggak jaga, bisa bikin kebakaran. Maksudnya apa? Kita bisa bikin panas suasana, bikin orang lain bertengkar, dan bikin kita sendiri bertengkar dengan orang. Itu maksudnya. Itu maksudnya ayat-ayat ini. Makanya kendalikan lidahmu. Kekang lidahmu. Bukan maksudnya, oh lidah kita dipakai untuk supaya bisa mewujudkan apa yang kita mau. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau firman Tuhan katakan, misalnya harus memelihara lidah, harus memelihara mulut. Contohnya di kitab-kitab Amsal. Saya buka ya ayat-ayat di kitab Amsal ya, banyak sekali ayat-ayat. Tapi saya ambil mungkin cukup 1-2 aja atau 2-3 aja ya. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini kan bukan kalau kita berkata-kata baik, kita berkata-kata positif, kita berkata-kata yang bagus-bagus, itu yang terjadi. Bukan. Saudara harus mengerti ya, kitab Amsal ini tidak hanya ditulis oleh Salomo. Bahkan ada bangsa-bangsa lain yang menulis kitab Amsal ini. Contohnya perkataan Agur bin Yahya, Lemuel Raja Masa, misalnya seperti itu. Itu kan orang Arab. Artinya apa? Amsal ini bukan spesifik wahyu khusus dari Tuhan. Amsal ini kayak peribahasa yang bijaksana. Sama misalnya seperti peribahasa kita, nilainya itu sama dengan ini. Amsal-amsal ini nilainya itu sama dengan ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bukan mati kemudian ya. Kata-kata bijak yang berlaku gitu loh. Iya, kata-kata bijak. Itu kan, ini kan wahyu umum, kebenaran yang universal. Yang setiap bangsa-bangsa ada. Dan ini pun di Amsal ini sama dengan beberapa kebijaksanaan bangsa-bangsa masa lalu, bangsa Mesir kuno, bangsa Babylon kuno. Ada yang tercantum di dalam kitab Amsal. Itu memang kebenaran yang universal. Hidup mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iyalah, kalau kita misalnya suka maki-maki orang, kita akan dibogem sama orang. Itu maksudnya, hidup mati dikuasai lidah. Contoh lagi, misalnya kita ambil lagi Amsal yang ke-10 ayat 14. Nah, ini kan sama seperti ini. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Iya, mulut orang bodoh kebinasaan yang mengancam. Dinasehatin apa? Nyolot, misalnya gitu. Sama bosnya ditegur, nyolot. Ya akhirnya dipecat. Sama guru, nyolot. Akhirnya ya dikasih nilai yang jelek. Ini mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Sama dengan katakan peribahasa yang mulutmu harimaumu. Ya kalau kata-kata kamu jelek, kamu akan menerima, kamu akan menuai akibatnya. Kalau kamu tabur. Tetapi bukan berarti kalau kata-kata kita baik itu terus terjadi sama kita. Kalau kata-kata kita baik, kita akan menjalin relasi yang baik dengan orang. Memang orang Kristen kata-katanya harus baik, tetapi bukan berarti di situ kita terwujud apa yang kita inginkan. Bukan, tetapi relasi kita sama orang jadi baik. Itu maksudnya. Kita pindah ke perjanjian baru. Ya. Kita pindah ke perjanjian baru. Efesus 4. Di Amsal, di Mazmur itu banyak soal kata-kata, tapi saya enggak
buka semuanya. Intinya adalah yaitu mulutmu harimaumu. Kalau kamu suka maki-maki orang, ya kalau kamu kena bogem, ya tabur tua itu. Ini loh maksudnya yang di Amsal itu tadi. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bukan supaya itu terjadi sama kita. Bukan misalnya, oh kamu pasti sukses, kamu pasti sukses. Ini adalah sugesti. Ini adalah memotivasi diri. Bukan perkataan iman yang pasti terjadi. Coba baca dari ayat yang ke-27 ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Jangan kasih pijakan. Si iblis itu bisa masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam hidupmu. Bagaimana kita beri kesempatan, kita kasih pijakan, kita membuka hati, membuka pintu kepada iblis. Kalau kita masih hidup sebagai manusia lama. Ini kan surat Paulus kepada kota Efesus ini, jemaat di Efesus ini kan di bagian pasal yang keempat ini adalah tentang berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Makanya dikatakan gini, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Itu umum ya, pertobatan umum ya. Orang agama apapun bisa seperti itu. Orang agama apapun bisa bertobat seperti itu. Oh dulu jualan narkoba, sekarang berhenti nggak jualan narkoba. Oh dulu jual diri, sekarang berhenti nggak jual diri. Oh dulu tukang korupsi, sekarang tukang khotbah gitu. Itu agama apapun bisa seperti itu. Tetapi orang Kristen nggak gitu loh. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi, baiklah ia bekerja keras. Bukan cuma stop mencuri, tapi bekerja keras dan dapat melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Kalau dulu nyolong, sekarang bagi-bagi. Bukan kalau dulu nyolong, sekarang nggak nyolong. Nggak cukup begitu. Menjadi manusia baru tuh nggak cukup kayak gitu. Nah, di sini ayat yang 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Stop bicara kotor, Paulus bilang gitu. Pakai kata-kata yang baik untuk membangun. Bukan pakai kata-kata yang baik supaya kamu dapat berkat, supaya hidupmu berubah. Bukan. Memang kalau kita berkata baik, ada dampaknya. Bukan ada kuasanya loh, ada dampaknya. Dampaknya apa? Hubungan kita sama orang jadi baik, itu dampaknya, misalnya seperti itu. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kata-kata kita itu dipakai untuk membangun. Kata-kata kita itu jangan menyakiti orang. Soal perkataan, soal lidah di firman Tuhan itu loh intinya. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakiti orang, satu. Yang kedua, jangan sampai kata-kata kita itu mematahkan semangat orang. Tapi harus membangun semangatnya orang. Jangan sampai ngejatuhin orang lah, istilahnya itu seperti itu, singkatnya itu seperti itu. Jadi kata-kata manusia itu nggak ada kuasanya. Kata-kata orang tua pun, orang tua yang mengutuki, misalnya orang tua kesel sama anaknya, dikutukilah anaknya. Kalau anaknya itu hidup benar dan orang tuanya ini nggak mengerti kebenaran, anaknya itu hidup benar, takut akan Tuhan, kutuk dari orang tuanya itu nggak akan terjadi kok. Contoh misalnya, perkataan Ishak. Kita buka ya Kejadian 27. Ishak orang benar loh. Apalagi kalau orang tua kita yang orangnya salah gitu ya. Nggak mengenal kebenaran. Ini Ishak. Sampai Tuhan itu dikatakan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, disebut nama Ishak. Kejadian 27 ayat 39. Ini kan tentang waktu dia berkati Esau sama Yakub. Si Yakub udah nipu nih, udah pura-pura jadi Esau, udah diberkati, ya. Terus udah gitu datanglah Esau. Terus si Ishak kaget, loh tadi siapa? Kalau ini Esau tadi siapa? Nah meraung-raunglah si Esau. Sesungguhnya telah kuangkat dia si Yakub jadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Nah, ini kan
Di sini dikatakan menjadi tuan atas engkau. Pernah nggak Yakub menjadi tuan atas Esau? Nggak pernah. Ya, kubekali dia dengan gandum dan anggur. Pada kenyataannya apa? Pernah Yakub mengalami masa paceklik kelaparan sampai harus pergi ke Mesir kan? Ceritanya. Hanya berkat yang satu, itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan puk itu dari tengkukmu. Zaman dulu nggak ada pabrik ya, jadi kalau orang itu bisa kaya itu pasti hasil bumi, hasil pertanian dan peternakan. Jadi kalau orang kaya, biasanya Ayub itu kekayaannya dihitung ternak. Nah, orang Israel diberkati, Ulangan 28 itu kan tanahmu gemuk. Jadi pertanian yang subur itu tanda kekayaan. Nah, di sini dikatakan bahwa tempat kediamanmu jauh dari tanah-tanah gemuk. Artinya dia akan hidup miskin. Pertaniannya nggak ada atau peternakannya nggak berhasil. Jauh dari embun dari langit di atas. Kenyataannya apa? Setelah sekian tahun, si Yakub kabur dan balik lagi, ketemu kakaknya Esau. Ternyata dia juga orang yang kaya, anak buahnya banyak. Mau dikasih sama Yakub upeti, nggak mau dia. Hah, apa sih itu? Barang kecil lah, udah dong, nggak usah, aku punya banyak. Coba kalau dia susah, orang susah. Segitu juga pasti diambil. Tapi dia lihat persembahannya Yakub, aduh apaan sih ini, udahlah nggak usah, kayak gini aja nggak usah, aku punya banyak. Tapi ya, kata-kata Ishak ini ternyata nggak terjadi. Nah, coba kita lihat. Kisah Rasul 7 ayat 22. Jadi nggak usah takut, kalau kita hidup benar, nggak ada itu yang namanya kata-kata kutuk gitu. Tapi kalau kita hidupnya nggak benar, nggak dikutuk juga, terkutuk udah. Kisah Rasul 7, ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ini kan yang tadi ya, kitab Amsal. Jadi bangsa-bangsa zaman dulu juga punya hikmat. Nah, ternyata orang Mesir juga punya hikmat yang diakui bahwa memang hikmatnya itu luar biasa. Katakan di sini, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini maksudnya apa nih? Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ini ceritanya Musa belum mendapatkan panggilan dari Tuhan. Musa masih menjadi anak Firaun. Ini kan Musa dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri, terus dididik sesuai dengan didikan pangeran-pangeran orang Mesir. Baru di sini dikatakan pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginannya dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya orang Israel. Jadi Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya ini waktu masih di dalam istana Firaun dalam didikan orang Mesir. Dalam hikmatnya orang Mesir. Dalam hikmatnya orang Mesir, dia punya kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Apa maksudnya? Berkuasa dalam perkataan dan perbuatan ini. Maksudnya adalah bahwa Musa bisa berbicara dengan baik dan tepat. Musa punya hikmat, itu maksudnya, bukan ngomong apa pasti terjadi. Ya tentunya dia sebagai pangeran, dia punya kekuasaan, tapi bukan itu maksudnya berkuasa dalam perkataan itu. Berkuasa dalam perbuatan, artinya apa? Dia punya kecakapan, kemampuan, kecakapan di segala bidang. Itu maksudnya. Bukan Musa itu, oh mengatakan ini jadi, mengatakan istana Firaun dipindah, jadi terpindah. Sama seperti waktu Musa membelah Laut Merah, berkuasa seperti itu. Bukan. Karena ini Musa masih jadi pangerannya Mesir. Kan Musa pada waktu itu masih gagap kan? Gagap itu bukan gagap cacat ya, tetapi nggak pinter ngomong gitu maksudnya di situ. Nggak pinter ngomong gitu loh. Nah,
Jadi berkuasa dalam perkataan ini bukan Musa pandai berkata-kata, terus kata-katanya itu bisa jadi ada kuasa yang luar biasa. Bukan. Nah, banyak orang Kristen salah memahami hal ini. Seperti yang tadi saya katakan, oh, ada ajaran, push, pray until something happen. Ajaran dari apa? Itu adalah cabangnya dari ajaran 4 dimensi. Jadi apa yang terikat, apa yang dikatakan di alam fisik ini akan terjadi di alam roh. Terus 4 dimensi itu apa? Berdoalah dengan spesifik. Bayangkan, imajinasikan, spesifik. Kalau kamu misalnya minta mobil, jangan cuma bilang minta mobil. Tapi bayangkan, mobilnya itu sedan tahun berapa? Warnanya apa? Mesinnya berapa cc? Tipenya tipe apa? Harus spesifik. Cara dapetinnya gimana? Di diskon berapa? Itu adalah pengajaran yang salah, yang self-centered. Tuhan nggak pernah ngajarin gitu. Kita lanjut lagi ke Yakobus 1, ayat yang ke-26. Apa yang Tuhan mau dari kita dengan perkataan kita? Apa yang Tuhan inginkan dari kita dengan perkataan kita? Tentu kita harus menjaga dan bertanggung jawab dengan perkataan kita. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Kalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah di sini adalah treskeia. Asal katanya treskos. Artinya apa? Kalau ada orang yang menganggap dirinya itu alim, treskos itu ceremonial worship, yang demonstratif. Kalau ada orang menganggap dirinya beribadah, orang menganggap dirinya udah taat ke gereja, udah melakukan seremonial, bahkan persembahan-persembahan, bahkan ibadahnya itu demonstratif sekali, ditunjukin, menari-nari, lompat-lompat, berseru haleluya, diteriakan. Atau menari dengan sekuat tenaga seperti Daud menari, katanya seperti itu. Demonstratif sekali. Bahkan kalau perlu demonstratif dengan puasa 3 hari 3 malam, betul-betul demonstratif. Nah, itu maksudnya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah ini. Beribadah dengan demonstratif. Seremonial. Yang demonstratif. Tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu diri sendiri. Sia-sia ibadahnya itu. Segala kegiatannya yang seremonial di gereja, puji-pujiannya, tari-tariannya, itu sia-sia. Kenapa? Karena ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini balik lagi ke sini tadi. Masalahnya pola pikir orang Kristen sudah dicemari oleh konsep agama-agama di dunia ini. Mengira bahwa ibadah itu suatu keuntungan. Mengira kalau kita pelayanan itu kita dapatin keuntungan. Kita lebih disayang sama Tuhan kalau kita melakukan pelayanan di gereja. Padahal ibadah yang sejati, Roma 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan serupa dengan dunia ini. Self-centered. Kita mau apa, kita minta sama Tuhan. Supaya Tuhan memenuhi kemauan kita. Persembahkan tubuh kita. Termasuk kata-kata kita. Firman Tuhan mengatakan setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan seseorang, itu harus dipertanggungjawabkannya. Termasuk kata-kata sia-sia. Kalau kita menginginkan apa yang bukan
harusnya jadi hak kita. Kan diajarkan kan? Oh, kalau kamu mau rumah itu, pegang. Tumpang tangan. Kita pengen mobil yang kita mau, misalnya di gereja, kebetulan gereja besar, di situ di depannya itu ada mobil mewah. Velfire misalnya. Terus kita tumpangin tangan. Velfire-nya punya orang ini, kita tumpangin tangan. Dalam nama Yesus jadi milikku. Bukankah ini mengingini milik orang? Gimana kalau suami saudara atau istri saudara ditumpangin tangan sama orang? Dalam nama Tuhan Yesus ini jadi milikku. Istri saudara atau suami saudara digituin. Gimana coba? Atau ada rumah mewah, saudara lihat, saudara dari jauh tumpangin tangan. Tuhan, aku mau yang seperti itu. Ini kan mengingini milik orang. Kalau itu bukan bagian kita, mau kejat-kejat, mau tantrum gimana pun, Tuhan nggak akan kasih. Tapi orang Kristen yang nggak dewasa kan seling tantrum kayak begini kan. Nggak apa-apa, Tuhan tuh sabar. Tapi akan datang saatnya Tuhan akan mendewasakan saudara. Tuhan ajarin. Kalau saudara nggak pernah mau dewasa, Tuhan akan paksa saudara untuk dewasa, supaya ngerti. Nggak kayak gitu loh. Ada waktu-waktu. Ya kan? Ada waktu-waktu masanya balita, masanya di preschool, masanya di TK, itu umur 3 sampai 5 tahun. Tapi ada waktunya, oke, sekarang waktunya naik ke SD. SD pun ada waktunya, 6 tahun. Setelah itu harus naik SMP. Ada waktunya SMP 3 tahun. Orang Kristen pun ada waktunya. Ayo, jangan di anak-anak terus. Naik tingkat. Tapi kalau orang Kristen nggak mau bertumbuh, Tuhan akan buka kan. Dipaksa untuk ngerti. Tapi jangan kayak gitu. Pasti sakit, pasti nggak enak. Kayak yang saya cerita tadi. Raja Hizkia dipaksa buat ngerti. Jadiin contoh sama Tuhan. Karena maksa. Nah, saudara, belajarlah jadi Kristen yang dewasa. Yang bukan lagi self-centered. Datang kepada Tuhan hanya menganggap Tuhan itu sebagai pemenuh dari semua permintaan kita. Ini kan nganggap Tuhan kayak tuyul. Melihara tuyul, ya, tuyulnya kita kasih sesajen, kita pelihara, supaya tuyulnya ini kerja buat kita, kasih duit tiap hari nyolong tuyulnya. Terus pada waktu-waktu tertentu, tuyulnya dikasih kita sesajen. Atau sama seperti kita punya jimat, punya keris lah, punya apa, yang bisa mendatangkan harta buat kita. Jadi pengasih gitu ya, buat kita. Terus dalam hari-hari tertentu, si keris ini, si jimat ini, kita bersihin, kita kasih sesajen. Kalau kita lupa kasih sesajen, ngamuk tuh si kerisnya tuh. Kan kayak gini kan konsep agama-agama pagan atau kepercayaan yang nggak percaya Tuhan itu. Kan kayak gini, jangan sampai orang Kristen tuh punya konsep kayak gini. Apa yang Tuhan inginkan? Perubahan karakter. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tubuh itu apa? Tubuh itu mulai dari sini, dari kepala sampai kaki. Tubuh itu dari kepala sini nih, dari pikiran kita dipersembahkan. Kuping kita dipersembahkan, mata kita dipersembahkan, mulut kita dipersembahkan buat Tuhan. Tangan kita. Bukan mulut ini buat nyinyirin orang. Nah, sekarang udah kemajuan ya, bukan pakai mulut, pakai jari. Tulis di Facebook, tulis di Instagram, tulis di Twitter. Nyinyirin orang, nyinyirin pemerintah, nyinyirin tetangga. Semua salah, kayaknya kita yang paling benar gitu. Jangan seperti itulah. Persembahkan tubuh, pikiranmu. Kalau Musa bilang, ikatlah itu di tangan kananmu, di dahimu. Artinya adalah bahwa perbuatan kita, tangan kita itu bicara soal perbuatan, dahi itu bicara soal pikiran. Perbuatan dan pikiran kita harus selaras dengan hati Tuhan. Kalau orang perjanjian lama, selaras dengan hukum, dengan syariat. Kalau orang perjanjian baru udah nggak pakai syariat lagi. Tuhan Yesus sudah bilang sama rasul-rasulnya, kamu boleh ikat dan lepaskan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Jadi orang Kristen udah punya aturan baru, bukan
pelaksanaannya tuh bukan seperti orang Yahudi. Pelaksanaannya gimana? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan itu bukan fokus supaya kita beruntung. Kalau kita sibuk di gereja, sibuk pelayanan, sibuk datang ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak pernah absen, doa pagi, doa malam, doa semalam suntuk, doa sampai suntuk, doa puasa, persekutuan kaum ibu, kaum bapak, kita aktif pelayanan, itu bukan supaya apa yang kita mau itu dipenuhi Tuhan, seolah-olah kalau udah gitu Tuhan itu utang budi sama kita. Artinya pelayanan itu apa? Melayani hatinya Tuhan. Tuhan seneng nggak sih dengan kelakuanku? Dengan apa yang aku pikirkan? Dengan apa yang aku tonton? Dengan apa yang aku katakan? Dengan apa yang aku dengar? Caranya gimana? Misalnya gini, kita mikir sesuatu. Kita anggap Tuhan ada di samping kita. Dan memang Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tapi seringkali kan orang nggak sadar kalau ada Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita cek. Apa Tuhan itu seneng dianggap mikir begini sama kita? Terlintas misalnya pikiran jorok. Yuk Tuhan, kita pikir jorok sama-sama yuk. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, jangan mikir. Atau misalnya kita punya orang yang kita nggak sukai. Tante kita, tetangga kita, mertua, menantu, ipar. Biasanya kan konflik itu dengan orang-orang yang dekat sama kita kan. Entah itu ipar, entah itu ya orang-orang yang dekat sama kita. Terus kita mau kerjain dia. Kerjain ntar kalau dia minta tolong titipin anaknya di rumah, nggak mau. Kira-kira Tuhan bisa nggak diajak kompromi seperti ini? Kalau kita nonton sesuatu, kira-kira Tuhan bisa nggak diajak nonton sama-sama? Kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, bisa nggak Tuhan? Nyaman nggak Tuhan dengan obrolan itu? Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah. Karena Tuhan itu kan maha hadir. Pasti Tuhan hadir. Hanya masalahnya kita nganggap Tuhan nggak hadir. Kadang-kadang Tuhan itu hanya hadir di gereja. Kalau kita lagi ngerumpi, lagi ngomongin kejelekannya orang, Tuhan nggak hadir. Nah, kira-kira waktu kita ngerumpiin orang, Tuhan hadir nggak di situ? Persembahkan tubuh. Dari mulai atas itu tubuh. Pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita. Jadi kalau kita bekerja keras, kita bekerja yang terbaik, kita berusaha maksimal, bahkan itu bukan usaha milik kita sendiri, kita kerja sama orang lain, tapi kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Itu pun ibadah kita. Tuhan katakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk Tuhan. Nah, orang yang seperti ini, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang melakukan segala sesuatu ditujukan untuk Tuhan, maka hidupnya pasti berkenan akan Tuhan, dan Tuhan akan lindungi. Lindungi ini belum tentu keadaannya baik-baik aja ya. Tapi pasti karakternya dilindungi Tuhan. Artinya apa? Dia akan dididik Tuhan, supaya karakternya tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, satu yang harus saudara mengerti ya, kalau kita dalam masalah, Tuhan izinkan dalam masalah itu terjadi. Kalau kita merasa nggak ada sesuatu yang dosa yang jahat yang kita lakukan, tetapi masalah terjadi sama kita, tanyakan Tuhan, maksud Tuhan apa? Saya buka 1 Petrus 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini kan sama dengan Mazmur 34 ayat 13-15. Petrus ngutip dari situ. Lanjut ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Dan
Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu berbuat baik? Katakan di sini, siapa yang akan berbuat jahat kalau kita berbuat baik terus? Tapi kadang-kadang ada juga, kita udah baik, tetap ada yang jahat juga, jahatin kita. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, jadi kalau kita udah baik, tapi tetap aja ada orang yang jahat sama kita, ini kan berarti kita harus menderita karena kebenaran. Ya, jangan takut. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Dan siap sedilah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada kepadamu, tetapi haluslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi kalau kita udah baik, pada umumnya orang akan baik juga kepada kita. Tapi kalaupun kita udah berbuat baik, ada orang juga yang jahatin kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Karena Kristus juga dulu sudah menderita untuk kita, kita pun harus menderita buat Kristus. Itu panggilan kita. Paulus katakan di ayat yang lain, ini Petrus ya, di ayat yang lain Paulus katakan gini, kasih karunia itu bukan cuma keselamatan aja loh. Kalau kamu menderita itu juga kasih karunia. Jadi kalau kita menjaga perkataan kita untuk berkata baik kepada orang, itu bukan karena ada kuasa, tetapi ada dampak yang terjadi. Dampak yang terjadi. Kalau kita bertanggung jawab dengan kata-kata kita, kalau tata krama kita baik, itu ada dampak yang terjadi pada kita. Bukan kata-kata itu berkuasa mengubah nasib kita. Enggak. Contoh tadi saya udah kasih contoh. Ishak aja enggak. Kata-katanya juga enggak terjadi. Oke, ngerti ya saudara semua di sini ya? Oke. Sekarang saya akan buka ruang untuk diskusi. Sudah ada banyak pertanyaan, Kak Ane? Oh iya. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Maaf, di sini rame. Mohon pencerahannya, Kak Ane, tentang pemberian berkat atas anak sulung, atau yang biasa dikenal dengan berkat kesulungan. Bahkan ada pengajaran bahwa berkat kesulungan adalah double porsi. Berkat kesulungan adalah double porsi. Apakah ini pemberian berkat kesulungan ialah tradisi kuno orang Ibrani, ataukah Musa sebagai penulis kitab Kejadian mengadopsi ini dari kebiasaan bangsa Mesir demi memudahkan bangsa Israel membaca kitab-kitab tulisan Musa? Sebab jika dicermati di masa Yesus, Perjanjian Baru, perihal berkat kesulungan tidak nampak diajarkan kepada murid-murid pada Yesus yang juga orang Yahudi. Pertanyaan pertama kan. Ya. Jadi itu memang budayanya dunia kuno. Sulung itu berkatnya lebih besar daripada bukan berkat, warisannya itu lebih besar daripada adik-adiknya. Karena orang Israel dulu kan orang-orang agraris ya, orang-orang yang punya pertanian, punya tanah. Dan waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, itu juga tanahnya kan dibagi-bagi per suku. Jadi aturan anak sulung ini adalah anak laki-laki itu adalah untuk memenuhi budaya pada saat itu. Kalau anak perempuan itu nggak dapat bagian tanah sama sekali, nggak dapat bagian warisan. Dan anak sulung itu punya bagian yang lebih besar daripada saudara-saudaranya. Itu adalah untuk memenuhi budaya hukum pada saat itu. Itu maksudnya. Ada lagi pertanyaannya? Shalom ingin bertanya, tadi Kak Anda bilang bahwa Amsal itu sama seperti kata-kata bijak lainnya.
Namun bukankah Amsal tetap sudah firman Tuhan karena sudah dikanonisasi dalam bentuk Alkitab? Iya. Dan kata-kata bijak manusia sebagus apapun, selama itu bukan firman Tuhan, juga sudah berbeda dengan Amsal. Jadi gini, ada yang namanya wahyu umum, ada yang namanya wahyu khusus. Ketika penulis Amsal menulis, ini dia mendapatkan hikmat, dia nggak dapat wahyu khusus dari Tuhan. Seperti misalnya Yehezkiel, seperti misalnya Yeremia. Itu kan dapat nubuatan khusus, penglihatan khusus dari Tuhan. Nah, Amsal ini adalah kata-kata bijak peribahasa-peribahasa. Amsal itu kan artinya peribahasa-peribahasa. Amsal ini adalah peribahasa yang dikumpulkan. Bukan cuma oleh Salomo, tetapi oleh banyak orang. Ini menunjukkan apa? Bahwa bangsa-bangsa lain pun punya kebijaksanaan. Ya, memang ketika dikanonkan, itu kita percaya sebagai firman Tuhan. Artinya, bahwa itu adalah kebenaran. Tetapi yang saya maksud di sini, kebenaran itu bukan cuma dimiliki oleh orang Israel atau orang Kristen. Ada kebenaran yang universal. Misalnya gini, di setiap bangsa, menghormati orang tua itu wajib. Itu ada di ajaran agama Yahudi, agama Kristen, dan agama-agama lain. Contohnya lagi gini, kisah Ayub. Ayub itu bukan orang Yahudi. Jadi kisah Ayub ini adalah kisah yang beredar dan kemungkinan Ayub ini orang Edom atau orang Arab. Keturunan Esau atau orang Arab. Kemungkinan seperti itu. Dan kisah ini berkembang turun-temurun. Turun-temurun melalui cerita yang diceritakan orang tua kepada anaknya. Kayak kita misalnya cerita Malin Kundang. Turun-temurun kan? Nah, itu cerita turun-temurun. Kisah Ayub itu seperti itu. Nah, kemudian satu saat ini ditulis. Dan oleh orang Yahudi dinilai bahwa ini ada kebenaran, ada nilai kebenarannya. Makanya dikanonkan. Jadi kalau kita melihat Alkitab, tidak semuanya itu diwahyukan khusus oleh Tuhan. Bahkan Paulus aja waktu menulis surat-surat, itu nggak seperti Yohanes yang mendapatkan pewahyuan langsung dari Tuhan. Walaupun kita percaya bahwa apa yang dituliskan Paulus itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, tapi waktu Paulus nulis itu nggak ada kepikiran loh bahwa itu akan menjadi menjadi kitab suci. Dia nggak punya pikiran seperti itu loh. Jadi orang Kristen itu, kitabnya orang Kristen itu nggak seperti agama lain. Kalau agama lain, oh wahyu khusus dari Tuhan, tulis ini, tulis. Ini sekarang tulis. Jadi di dalam Alkitab itu ada konteks, ada situasi dunia yang pada saat itu, situasi sosial, politik yang pada saat itu yang mempengaruhi, dan ditulis oleh penulisnya. Kalau Alkitab firman Tuhan itu, kita harus pertanyakan, yang firman Tuhan itu yang mana? Di Alkitab juga kan ada, iblis itu ngomong sama Tuhan. Iblis ngomong sama Tuhan. Dan ini ditulis di Alkitab. Apakah perkataan iblis adalah firman Tuhan? Ditulis di Alkitab. Apakah perkataan iblis adalah firman Tuhan? Ada misalnya Raja Ahab ngobrol sama Isabel. Isabel itu bilang, kita harus memusnahkan itu nabi-nabi Yahweh yang nggak mau menyembah Baal, kita harus musnahkan. Kata-kata Isabel ditulis di Alkitab. Apakah ini firman Tuhan? Apakah ini kata-kata Allah? Firman itu kan artinya kata-kata. Jadi kita harus memahami bagaimana Alkitab itu ditulis dan apa yang dimaksud firman Tuhan itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi harus mengerti bagaimana sistem penulisan Alkitab ini dan sistem kanonisasi. Ada lagi pertanyaannya? Ini dari Gabriel ya pertanyaan. Apakah pengajaran 4 dimensi atau doa yang spesifik dan diperkatakan berulang-ulang itu dari law of attraction yang dikristenisasi? Karena saya mendengar apa yang law attraction ajarkan sama. 1, harus spesifik dengan apa yang kita inginkan. 2, diperkatakan berulang-ulang. 3, diyakini untuk dapat.
saya nggak tahu law of attraction itu apa. Tetapi apa yang diajarkan dari 4 dimensi ini ternyata sama atau serupa dengan kekuatan pikiran di atas kekuatan jasmani yang adalah dasar meditasi agama-agama timur. Konsep agama timur ketika melakukan meditasi seperti yoga itu menekankan kekuatan pikiran di atas kekuatan jasmani. Itu seperti sugesti dalam hipnoterapi. Jadi diulang-ulang doanya, diulang-ulang, satu kata diulang-ulang. Nah, ini juga mirip dengan caranya hipnotis. Diulang-ulang. Kalau kita menanamkan sesuatu, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan sebenarnya manusia itu terdiri dari kesadaran dan alam bawah sadar. Kesadaran kita itu seperti puncak gunung es, sedikit sekali. Sedangkan alam bawah sadar itu yang lebih banyak mendorong perilaku kita. Nah, makanya 4 dimensi ini ngajarin supaya mengulang-ulang hal seperti itu. Ulang-ulang, dikatakan. Kan itu kan seperti motivasi. Ulang-ulang, kamu pasti sukses. Berpikir positif, kamu pasti sukses. Jadi mendorong untuk sukses. Tapi kenyataannya juga banyak yang nggak sukses juga gitu loh. Atau mengulang-ulang, kamu pasti cantik, kamu itu cantik, kamu bisa nyanyi, kamu pintar nyanyi, kamu six pack gitu. Itu kayak kasih sugesti yang bukan memotivasi tetapi delusional. Hal yang tidak terjadi kita yakini, itu delusional. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Di awal tadi Kak Ana menjelaskan hal doa. Bagaimana dengan Matius pasal 7 ayat 7, Lukas 11 ayat 9, Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 16 ayat 24 mengenai hal doa. Mintalah maka Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Nah, masalahnya orang Kristen menganggap bahwa apapun yang diminta akan didapat. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang baik itu menurut Bapa di surga. Kalau yang kita minta itu baik, Tuhan akan mengabulkan, tetapi baiknya itu menurut Bapa di surga, bukan baik menurut kita. Oke? Saya buka satu ayat lagi, ya. Ini kan, sama kan? Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan kita berpikir, kita cuma sampai baca sampai sini. Kita boleh minta apa aja. Kita mau minta jodoh, kita mau minta kerjaan yang baik, gaji yang gede, kita mau minta istri yang cantik, kita mau minta apa aja. Kita mau minta kenaikan gaji, kita boleh. Kita mau minta mobil yang mewah, kita boleh. Karena di sini katakan mintalah. Maka akan diberikan. Cukup kita minta. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Persis kan sama yang di Matius? Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, ganti ikan. Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Saya bandingkan. Nah, persis enggak? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberi duit kepadamu? Liburan? Luar negeri? Mobil mewah? Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kak Ana, Ya. beberapa penanya adalah mereka yang tidak ikut paparan dari awal, sehingga kehilangan esensi.
Jadi nanti bisa melihat rekamannya, ya. Jadi ada yang bertanya karena tidak ikut dari awal ngambil sepotong, maka akan terjadi kebingungan. Jadi gitu. Nggak Saya bisa apa-apa. ngerti. Nggak apa-apa Kak Sony, nanti saya akan jawab, tetapi singkat-singkat tidak seperti paparan awal. Jadi ngerti ya ayat ini. Jadi kalau kita baca itu jangan cuma satu kalimat, mintalah akan diberikan kepadamu. Satu kalimat. Ingat, saya ngajarin teks itu jangan dilepaskan dari konteks. Kalau teks dilepaskan dari konteks, jadinya teks, ya. Jadi teks tidak boleh dilepaskan dari konteks. Kalau kita baca Alkitab, minimal satu perikop. Bandingin sama di ayat yang sama di tempat lain. Alkitab menjelaskan Alkitab. Alkitab menjelaskan Alkitab. Kalau kita nggak ngerti yang di Matius 7 tadi itu bicara soal apa, kita cari ayat yang lain yang sama. Nah, ternyata di sini ada, di Lukas juga ada. Ya. Oh, ini loh. Oh, ternyata ini. Ternyata soal Roh Kudus. Nah, Alkitab menjelaskan Alkitab. Bukan kita, bukan pikiran kita, bukan pengertian kita yang menjelaskan Alkitab. Tetapi Alkitab menjelaskan Alkitab. Kalau kita nggak ngerti satu ayat, kita baca keseluruhan perikop. Sebelum dan sesudahnya, satu pasal atau ayat yang lain. Itu artinya Alkitab menjelaskan Alkitab. Teks itu ini ya, ini teks, ini satu kalimat itu tidak boleh lepas dari konteks keseluruhan ini. Ya, ini bicara soal apa? Kepada siapa bicara? Siapa yang bicara? Kepada siapa bicaranya? Soal apa bicaranya? Sebelum itu ada kejadian apa? Nah, itu konteks. Ya, sebab kalau teks dilepaskan dari konteks jadi tek, ya. Oke, ada lagi? Ada Shalom Kak, sebenarnya sudah menjawab pertanyaannya tadi ya. Tetapi ini pertanyaannya hampir sama, tapi saya akan bacakan. Shalom Kak, apa bedanya dengan iman? Kalau kita meyakini sesuatu yang baik terjadi pada kita dengan terus berkata-kata, bukannya itu kita mengimani sesuatu yang baik terjadi? Bukan, itu namanya maksa. Apa yang baik yang kita pikirkan belum tentu yang Tuhan pandang baik. Contohnya gini, Raja Hizkia sakit. Menurut Hizkia, yang baik adalah sembuh. Oh, tentu semua orang juga berpikir begitu. Ya, yang baik adalah sembuh. Dan Hizkia maksa. Tetapi ketika Tuhan kabulkan, apa yang terjadi? Kan Tuhan bilang kepada Hizkia melalui nabinya. Tadi utusan Babel ke sini ngapain aja? Kamu ngapain aja? Oh, saya pamerin semua. Saya pamerin semua yang bagus-bagus itu. Barang-barang emas perak saya pamerin. Oh, kamu pamer. Oke, apa yang kamu pamerin itu semuanya akan diangkut ke Babel. Nah, itu yang terjadi ketika Hizkia maksa. Tadi juga saya ceritakan ada satu ibu, ini saya dengar kesaksian ini dari orang lain. Saya dengar kesaksian ini dari orang lain, dia cerita ada satu ibu, anaknya mau mati. Sakit parah yang nggak mungkin sembuh. Harus ada mujizat. Anak perempuan yang cantik, yang lucu, masih bayi. Terus ibu ini maksa. Tuhan sembuhin. Satu saat, belasan tahun kemudian, anak ini nggak pulang ke rumah. Dalam waktu yang lama, dicariin, ketemu di pinggir jalan, di bawah jembatan, dalam keadaan hamil, perut besar, mati. Dan ibunya meraung-raung menangis, dia bilang, kalau saya tahu kayak gini, nggak apa-apa anak saya mati. Itu. Kita berpikir bahwa kita lebih bijaksana dari Tuhan. Kita kasih tahu sama Tuhan. Tuhan ini loh yang benar. Tuhan ini loh yang baik buat saya. Engkau nggak tahu apa yang baik buat saya. Saya tahu. Gini yang baik buat saya. Itu maksa. Paulus dalam sakitnya, Paulus berdoa 3 kali. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa? Mungkin kalau sakitnya Paulus nggak diambil sama Tuhan, mungkin ya, Paulus akan sombong. Jadi Tuhan bukan melihat, kalau manusia itu melihatnya itu picik, sempit. Apa yang baik secara jasmani yang kita rasakan. Tuhan mikir baiknya tuh baik yang jauh ke depan, kekekalan. Itu yang Tuhan pikirkan. Nah, manusia punya konsep agama-agama pagan. Kalau kita baik-baik sama Tuhan, Tuhan baik-baik sama kita. Tanpa harus karakter kita berubah. Sedangkan Tuhan memikirkan kekekalan yang panjang.
Kalau kamu misalnya dalam keadaan baik-baik aja, Paulus, mungkin kamu akan jatuh ke dalam dosa. Jadi aku harus tempatkan duri dalam daging ini, supaya kamu nggak sombong akan penglihatan-penglihatanmu yang luar biasa itu. Itu yang baik menurut Tuhan. Makanya mintalah apa yang akan diberikan. Karena Bapamu tahu apa yang baik. Kalau kita minta yang menurut Tuhan baik, itu akan dikabulkan. Kalau kita minta apa yang menurut Tuhan buruk, itu nggak akan dikabulkan. Sama seperti misalnya gini, kalau kita punya anak masih SD, terus senang moge, kita punya kemampuan untuk beliin. Misalnya seperti itu. Anak ini meraung-raung minta moge, mama pengen keren kayak om itu yang naik motor gede gitu. Kita tahu apa yang baik buat dia. Kita beliin nggak? Ya enggak. Karena itu nggak baik buat dia. Ada anak misalnya belum lulus SIM. Terus minta mobil yang bisa ngebut, Jaguar misalnya. Ferrari misalnya. Terus si orang tua ini punya kemampuan ya untuk beliin itu. Tapi si anak SIM-nya aja belum lulus. Kan ada tuh cerita-cerita anaknya artis zaman berapa tahun yang lalu dikasih mobil mewah, kecelakaan di jalan tol. Ngabisin berapa belas orang itu, meninggal semua. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan mendidik. Kalau Tuhan sayang anaknya, Tuhan mendidik supaya anaknya jadi baik. Baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam setiap keadaan, mendatangkan kebaikan. Baiknya menurut Tuhan, bukan baiknya menurut manusia. Mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, iman itu apa? Iman itu bukan berarti kita meyakini apa yang kita mau itu bisa terjadi. Itu maksa Tuhan namanya. Tuhan Yesus aja anak tunggal Allah. Anak tunggal Bapa. Tidak memaksa kepada Bapa. Tuhan punya keinginan, nggak kepengen disalib, mati ngenes, sengsara, pelan-pelan, dying pelan-pelan gitu, dan mengerikan. Tuhan Yesus nggak pengen. Makanya dia berdoa, kalau boleh Bapak cawan ini lalu daripadaku. Apa Tuhan Yesus nggak punya iman? Keterlaluan kalau kita bilang Yesus nggak punya iman kepada Bapaknya. Jadi kalau kita berkata-kata, kata-kata yang baik, kamu pasti berhasil, kamu pasti berhasil. Nggak ada gunanya kalau kita nggak berusaha. Kalau kita berusaha pun tanpa kita berkata-kata, itu pasti terjadi. Kalau kita berusaha bekerja keras, kalau kita berusaha belajar sungguh-sungguh, tanpa kita bilang, kamu pintar, kamu pasti naik kelas, kamu pasti naik kelas. Kalau kita ngomong gitu, tanpa kita belajar, pasti nggak akan terjadi. Tapi tanpa ngomong, kita belajar, pasti akan naik kelas. Ya. Jadi kalau kita ngomong, itu namanya adalah mensugesti diri sendiri. Sugesti kepada diri sendiri, tanpa kita melakukan, tanpa kita mengerjakan apa-apa, itu adalah delusional. Oke? Saya lanjut ya pertanyaannya dari Krishna Joyce. Berarti perkataan iman itu tidak ada. Yang ada hanya sugesti. Dapatkah disimpulkan begitu, Kak Ana? Iman itu bukan kata-kata. Iman itu ditunjukkan melalui perbuatan. Iman itu tidak ditunjukkan melalui perkataan. Iman itu ditunjukkan melalui perbuatan. Tapi kan Kak Ana ada ayatnya. Dengan mulut mengaku Yesus itu Tuhan. Bukankah itu perkataan iman? Bukan. Itu untuk jemaat Roma. Karena kalau jemaat Roma mengaku Yesus adalah Tuhan, itu resikonya besar. Mengaku Yesus adalah Tuhan, artinya dia betul-betul berani mati. Betul-betul berani mati. Kalau dia mengaku Yesus Tuhan, berarti dia sudah siap-siap dipenggal. Siap-siap dibakar hidup-hidup. Jadi itu adalah suatu tindakan, bukan sekedar kata-kata. Suatu tindakan yang bisa diverifikasi, yang bisa diyakini itu betul-betul beriman. Nah, sekarang kita kalau ngomong Yesus adalah Tuhan, nggak ada resiko apa-apa. Sekarang kita di sini mau ngomong Yesus adalah Tuhan, nggak ada resikonya apa-apa. Dengan mulut mengaku, hati percaya, dibenarkan.
Mulut mengaku kedengeran. Dan buat jemaat Roma itu resiko yang besar kalau kedengeran seperti itu. Hati percaya harus kelihatan. Nah, orang Roma tanpa hati percaya pun dari mulutnya udah kelihatan. Sekarang kita bisa aja ngaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi hati kita tidak menjadikan Yesus adalah Tuhan. Hati kita memberhalakan diri kita sendiri. Bisa. Jadi seharusnya kalau hati kita percaya, itu terlihat. Bukan hanya terdengar, tapi terlihat. Sama seperti gini, orang katakan kepada pasangannya, I love you, I love you, I love you. Harus terlihat nggak? Atau cuma terdengar aja? Kan harus terlihat juga. Iman juga seperti itu. Iman kepada Tuhan harus bisa dirasakan, harus bisa dilihat. Sama seperti orang jatuh cinta. Apa cuma kedengeran doang? Atau bisa kelihatan dan dirasakan? Pastinya harus bisa dirasakan dan dilihat. Jadi tidak ada itu perkataan iman, kamu pasti berhasil. Kamu pasti sehat. Kamu pasti sembuh. Apalagi zaman seperti sekarang ini ya, ada wabah penyakit di mana-mana ya. Terus, kalau kamu punya iman, kamu pasti sembuh. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Terus diperkatakan. Nah, ajaran yang seperti ini, itu membuat orang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia disugesti, ayo, kamu kalau beriman terjadi. Kalau beriman terjadi. Diajarin seperti itu. Ternyata, kenyataannya nggak terjadi. Ini membuat orang kecewa sama Tuhan. Ajaran yang seperti ini. Harusnya diajarin. Jangan gitu. Jangan gitu dong. Iman itu berserah kepada kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku. Itu beriman. Seperti Paulus. Ya. Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Oh iya Tuhan, aku ini cuma hamba. Itu beriman. Jadi orang nggak kecewa ketika yang terjadi ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Tapi diajar orang percaya dan berserah, percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dia. Nah itu iman. Iman itu percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dia. Dan dia harus menuruti apa yang Tuhan mau. Itu iman. Ada lagi pertanyaan dari Yuki. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Nanya lagi, misalnya kalau kita sakit, berarti tidak boleh meyakini kita akan mendapat mujizat. Tidak boleh minta mujizat, berarti harus kita berdoa kehendak-Mu yang jadi. Minta mujizat boleh, tapi jangan maksa mujizat. Sama seperti Paulus, minta mujizat. Minta supaya utusan iblis itu pergi daripadanya. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah sakit mata. Ada yang menafsirkan itu adalah kelumpuhan. Macam-macam. Artinya dia minta mujizat kan. Tapi waktu Tuhan jawab, enggak. Dia nurut. Nah, minta mujizat boleh enggak? Boleh. Maksa? Enggak boleh. Ya. Jadi kalau minta itu jangan bertalu-talu, terus digedor. Ya, jangan seperti itu. Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mujizat masih bisa terjadi? Bisa. Satu, kalau itu kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkehendak, mujizat bisa terjadi. Umumnya mujizat terjadi kepada orang-orang Kristen baru. Supaya mereka percaya kepada Yesus dan mau mendengarkan Injilnya dan mau dididik di dalam kebenaran Injil, dalam kebenaran terang firman Tuhan. Jadi mujizat diberikan biasanya umumnya kepada orang-orang supaya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau kita sakit karena kesalahan kita sendiri, misalnya kita nggak jaga pola makan, kita nggak jaga pola hidup, tidur juga selalu tengah malam, tidur cuma 3-4 jam setiap hari, makan sampai subuh kita masih makan, terus kita obesitas, kita diabetes, udah diabetes kita nggak mau jaga makan, nggak mau olahraga, tapi kita minta mujizat, Tuhan sembuhin. Kita makan berlemak-lemak, terus kita bilang di dalam nama Yesus, ini lemak-lemak kolesterolnya hilang semua. Mujizat nggak akan terjadi. Itu kita maksa. Itu namanya kita hidup tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk hidup tidak bertanggung jawab. Orang tua pasti akan mendidik anak-anaknya untuk bisa bertanggung jawab. Semakin dia dewasa, kita didik anak-anak kita untuk bertanggung jawab, hidup bertanggung jawab. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan mengabulkan semua doa orang-orang Kristen yang tidak dewasa ini, dan mujizat-mujizat gampang terjadi,
Misalnya tanpa berusaha, tanpa kerja keras, tiba-tiba ada rekening rekening kita tiba-tiba uangnya banyak, tiba-tiba ada yang transfer ratusan juta. Oh, mujizat terjadi tanpa harus kerja keras. Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu dia tertidur. Kita tidur, besok di rekening kita udah ada ratusan juta. Ini kan mengajarkan orang-orang percaya tidak bertanggung jawab terhadap hidup. Nggak apa-apa, makan apa aja, bebas. Nggak ada pantangan, bebas. Udah sakit kolesterol tinggi, bebas. Ini kan terus terjadi mujizat. Ini kan nggak ngajarin tanggung jawab. Ya, kalau kita nggak ngerti itu salah, Tuhan akan maklumi. Tuhan akan memberikan mujizat. Bisa jadi itu terjadi. Nggak selalu ya, bisa jadi itu terjadi. Tapi kalau kita salah, sengaja, nggak mau berubah, mujizat nggak akan terjadi. Karena Tuhan mendidik, mendewasakan. Oke, ada lagi? Saya baca dari atas dulu. Ada yang kelewat nggak ya pertanyaannya ya? Yusak Santoso. Ini saya bacain dari Yusak. Yusak, mungkin maksudnya yang beriman itu pengen mobil dan minta diperkatakan terus. Sungguhan terjadi. Nah itu kok bisa sungguhan ya Kak? Kok orang itu berhasil apa yang diimankannya? Iya bisa aja berhasil. Kenapa? Dia maksa. Seluruh gajinya memang cukup buat beli mobil. Terus dia alokasikan semuanya untuk beli mobil. Bisa aja. Tanpa iman pun, tanpa perkataan iman, tanpa dikata-katakan pun dengan keyakinan, ya bukan orang Kristen pun bisa. Kalau dia punya kemampuan seperti itu. Dan gajinya dia cukup untuk DP, ya di DP lah. Orang yang nggak berkata-kata pun bisa seperti itu. Nggak usah dikata-katakan, tapi dikata-katakan, walaupun dikata-katakan berulang-ulang, kalau gajinya nggak nututi, tetap nggak akan terjadi. Kecuali dia terima warisan, misalnya. Memang orang tuanya kaya, punya warisan, dikasih warisan, dan dia bisa beli mobil. Ya kan pasti ada penjelasannya di balik semua itu. Pasti ada penjelasannya. Ya, lanjut ya. Apakah ajaran 4 dimensi itu ajaran halusinasi, tidak ada kuasanya? Apakah PUS itu termasuk memaksa Tuhan, menuruti kehendak kita? Dari Pak Untung. Ya, ajaran 4 dimensi itu ajaran halusinasi, iya bisa saya katakan seperti itu. Kalau tanpa usaha, hanya sugesti, itu cuma delusional. Apakah tidak ada kuasanya? Mulut manusia itu nggak punya kuasa. Sama sekali. Tidak punya kuasa kayak Tuhan. Ya, ada orang yang mengajarkan bahwa karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kalau Allah berfirman, berkuasa, jadi manusia pun kalau berfirman atau berkata-kata itu kuasa. Enggak seperti itu. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu. Ya, itu sifat Tuhan, omnipotent, omnipresent, omniscient. Ya, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Walaupun manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, manusia tidak maha kuasa, tidak maha hadir, dan tidak maha tahu. Jadi di dalam mulutnya orang tidak ada kuasa, bahkan di dalam mulutnya Ishak sekalipun tidak ada kuasanya, tidak terjadi apa yang Ishak katakan. Ya, tadi saya sudah katakan Ishak itu kasih kata-kata kan sama si Esau, tapi kan nggak terjadi. Oh, tanahmu tanah yang kering, artinya kamu miskin gitu. Enggak, ternyata Esau lebih kaya dari Yakub. Oke, lanjut ya. Ingat ya, mulut kita nggak punya kuasa ya. Coba deh. Misalnya punya anjing, kamu kelinci, nggak akan jadi kelinci. Jadi mulut kita nggak punya kuasa, oke? Mau sampai berbusa pun nggak akan jadi kelinci anjing kita, ya. Dari Rizka, terima kasih karena penjelasannya. Karena ada seorang dari Hipno menyatakan bahwa jika ada seorang anak tantrum, itu sebenarnya karena ada masalah di alam bawah sadarnya. Harus dicari tahu permasalahan dasarnya apa. Padahal misalnya masalahnya hanya karena tidak dituruti kemauan anak. Dan dengan anak tantrum itu, orang tua menuruti kemauannya. Namun semakin besar, semakin sulit dikendalikan. Betul. Nah, kemudian jika ditelusuri ada beberapa hal dihubungkan dengan kondisi saat anak dalam kandungan.
Sang ibu belum menyelesaikan permasalahan masa lalunya. Misalnya berdamai dengan diri sendiri dan dampaknya ke anak yang jadi tantrum. Dan ini pun harus diselesaikan dengan hipno. Nah, ketika menurutnya ini adalah masuk dalam teknologi pikiran. Oke. Jadi begini. Kalau anak tantrum, biasanya memang dia pengen sesuatu. Kejut-kejut, nangis, teriak-teriak, itu namanya tantrum ya. Misalnya saya tadi gambarkan mau kita jalan-jalan ke TP, kalau orang Surabaya ada Tunjungan Plaza, terus ada tempat mainan, playground atau misalnya toko mainan. Terus si anak ini pengen mainan di situ, terus dia minta kejut-kejut. Nah, orang tua biasanya daripada malu kan kalau anak teriak-teriak kan pasti semua orang lihat kan, apalagi di pusat perbelanjaan seperti itu kan banyak orang. Orang kan ngelihat. Nah, orang tua biasanya, aduh, daripada malu ya, masa gitu aja nggak dibeliin sih, masa nggak dikasih. Yaudah kita main ya, tapi satu kali ya. Satu kali terus kita beliin, satu kali permainan gitu misalnya. Nah, ini anak belajar, pola belajar. Dalam psikologi namanya pola belajar. Oh, berarti aku kalau minta, kalau kayak gini, diturutin. Next dia mau, dia lakukan begitu lagi karena ini efektif. Orang tua harusnya kalau menghadapi anak seperti ini, biarin aja. Tapi kita biarin tuh diawasin ya. Misalnya dia jeduk-jedukin kepala. Kita biarin aja, supaya dia belajar, oh dijeduk-jedukin kepala tuh sakit ya, ternyata benjol ya. Oh, benjol. Jadi lain kali nggak usah dijeruk-jerukin kepalanya. Si anak akan belajar seperti itu. Bukan, tapi kita jagain supaya dia nggak lari ke eskalator, sampai jatuh atau guling-guling gitu. Enggak ya, kita tetap jagain, kita tetap awasin gitu maksudnya. Tapi kita biarin. Nah, memang kita harus jaga malu sedikit ya, biarinlah, udah tahan malu sedikit. Tapi ini ngedidik si anak. Nah, ada kemungkinan misalnya gini, si anak itu ditolak dalam kandungan. Ditolak dalam kandungan berarti anak ini tidak diinginkan. Nah, orang tua, ibu yang tidak menginginkan anak hamil, nolak anak itu waktu dia hamil, waktu lahir pasti juga ditolak. Waktu lahir pasti juga ditolak. Ya, jadi misalnya waktu hamil, aduh, saya itu masih pengen kejar karir. Kok saya udah hamil ya? Kalau hamil gini, aku kan nggak bisa kejar karir. Aku kan mesti ngurus anak di rumah, misalnya. Terus udah gitu, ketika dia harus tinggal di rumah dan menjaga anak, otomatis dia nggak ikhlas jagain anaknya. Dan ini pasti dirasain sama si anak. Kalau itu udah diselesaikan, artinya sikap ibu itu berubah, anak ini nggak mungkin merasakan tertolak. Jadi anak ini memang sudah punya jiwa, sudah bisa merasakan sejak dari kandungan, iya. Tetapi kalau itu diselesaikan, itu udah bukan masalah lagi. Kalau sikap si ibu sudah berubah, dia sudah menerima, anak ini pasti ngerasakan juga bahwa ibu itu nerima dengan tulus, ngurusin dia dengan tulus, udah nggak mikirin lagi karirnya, udah nggak mikirin lagi dirinya sendiri apa segala macam. Tapi memang tulus mau berkorban, mau ngurusin anak ini, dan anak ini pasti ngerasa kalau dia diterima, kalau dia disayang. Jadi nggak mesti dengan hipnoterapi diselesaikan apa, nggak usah. Perilaku berubah aja udah kerasa kok sama anak itu, udah selesai gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau yang push gimana? Apa push itu termaksud memaksa Tuhan? Iya. Pray until something happen. Kalau belum happen, belum berhenti kan pray-nya kan? Jadi berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu kan maksa. Kalau Tuhan bilang enggak, kayak Paulus. Tuhan tolong dong. Tuhan bilang enggak, maksa. Enggak mau, tolong dong. Itu kan kayak Hizkia. Hizkia didatangi sama Nabi. Hizkia, ntar kamu mati ya, berapa hari lagi. Itu pesan Tuhan buat kamu. Udah beres-beres, minta ampun semua dosa-dosamu. Gitu kan maksudnya kan. Waduh, jangan gitu dong. Ya, Raja Hizkia meraung-raung kan. Jangan gitu dong Tuhan, masa nggak inget sih, aku nih baik-baik loh, aku nih yang melakukan ini, bukan aku. Oh ya dong Tuhan, dipaparinlah jasa-jasanya, sambil meraung-raung, gitu ya ceritanya. Nah, terus datang lagi si Nabi ini. Oke, Raja, ini ada firman Tuhan lagi datang, oke lah. Diperpanjang katanya, 15 tahun lagi, nggak jadi minggu depan. Diperpanjang 15 tahun lagi. Oh, seneng kan si Raja? Seneng. Nah,
Datanglah temennya sesama raja dari Babel. Lu katanya mau mati ya kemarin ya? Udah sekarat gitu? Hebat lu, bisa sembuh. Iya dong, nah, katanya Hizkia, gitu kan. Gimana tuh ceritanya? Gini loh ceritanya. Aku tuh berdoa. Terus sembuhin. Oh gitu sama Tuhan. Sembuhin lo sama Tuhan. Oh iya, Tuhanmu hebat dong. Iya hebat. Kayak gimana sih Tuhan? Mau lihat? Sini, tak bawa ke bait Allah. Nih, lihat kan? Hebat kan bait Allahnya juga kan? Emas, dilabur emas, peralatannya bagus-bagus kan? Nih, disuruh langsung nih sama Tuhan nih. Dulu Nabi Musa tuh yang nyuruh, kira-kira gitu ya. Wah, hebat ya. Oh, bait Allahmu ya, kuilmu ya. Hebat ya. Udah, pulanglah si Raja Babel, temennya nih. Datanglah si Nabi. Tuh, temenmu ngapain tuh di sini? Iya, ngobrol aja. Biasalah temen datang ngobrol. Kenapa sih? Ngelihat apa aja dia di sini? Itu, tak kasih lihat bait Allah semua kan bagus bait Allah. Saya kasih lihat semua. Gitu. Semua yang dia lihat. Gak ada satupun yang dibawa ke Babel. Semuanya akan dibawa. Itu jadi tangisan bangsa Yahudi. Karena semua peralatan bait Allah dihabisin. Dan bait Allah dibakar. Itu ketika pray until something happen. Kenapa? Kita maksa. Something itu kan something yang menurut kita baik, bukan yang menurut Tuhan baik. Kita menilai bahwa Tuhan gak bijaksana. Kita menilai kita lebih tahu yang bagus buat kita. Kita maksa Tuhan. Ya. Oke. Dari Putri, Kak, apakah mungkin jika selama ini kita yang salah perspektif tentang perkataan iman ini, pernah melakukan perkataan profetik, iman, atau apapun namanya itu, dan hal tersebut beneran terjadi, itu bisa terjadi terwujud karena kuasa iblis atau setan, Kak? Mungkin saja, ya, mungkin saja terwujud karena kuasa setan, mungkin saja Tuhan kabulkan, atau mungkin saja karena kita sendiri berusaha, mungkin. Atau mungkin singkatnya begini, apakah ada kemungkinan jika mujizat-mujizat yang diminta atau dikatakan, terutama mujizat yang berkaitan dengan kesuksesan jasmani, berulang-ulang dan kemudian terwujud, itu bisa jadi bukan dari kuasa Allah. Kalau hal-hal yang jasmania, itu terjadi karena kita kerja keras. Ya, kesuksesan itu terjadi karena kita berusaha. Putri misalnya bisa lulus jadi dokter sekarang. Apakah itu dengan perkataan iman? Pasti lulus. Skripsi pasti lulus. Skripsi pasti lulus. Atau karena memang berusaha. Ya. Jadi tanpa kita sadari kita seperti memakai kuasa-kuasa lain seperti meditasi tadi. Sekalipun mintanya pakai kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Nah, gini. Untuk orang-orang yang belum mengerti, tadi saya katakan, Tuhan itu paham kok. Tuhan itu ngertiin kok. Ya, seperti orang tua yang kalau anaknya tantrum ya udahlah kadang-kadang dikasih. Tuhan juga kadang-kadang seperti itu. Tapi ada saatnya Tuhan mendewasakan. Makanya saya bilang tadi, mujizat-mujizat keajaiban. Misalnya ada utang. Kita utang banyak banget. Terus, aduh Tuhan tolongin dong. Nah, ini orang masih baru, masih Kristen bayi. Tuhan tolongin. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Bukan dengan tiba-tiba ada yang salah transfer ya, bukan. Tiba-tiba dia dikasih kerjaan bagus gitu. Sampai dia bisa dengan sekejap, dia bisa selesaikan hutang-hutangnya. Tanpa harus nyicil lama-lama gitu. Tapi kalau dia nggak berubah, tetap ngutang lagi, karena dia anggap, beres lah, gampang lah, kalau punya utang gede, gampang lah. Caranya minta-minta Tuhan, Tuhan selesaiin tuh dengan cepat. Tiba-tiba dapat proyek gede tuh, gampang. Dia ulangi lagi, dia nggak akan ditolong lagi seperti yang pertama. Karena Tuhan belajar untuk mendewasakan, belajar mengajari dia untuk bertanggung jawab. Dia harus nyicil pelan-pelan. Gitu. Ada lagi yang tanya? Sudah habis di pertanyaan kalau di tempat saya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup ke Anda kalau sudah nggak ada. Iya, tolong Kak Sony yang tutup dalam doa ya. Baik, kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa ya.
Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah belajar. Kami tahu bahwa apa yang kami pelajari itu akan berguna untuk kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami melabuhkan hati kami ke surga, ke langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih. Apa yang kami kerjakan di bumi ini adalah ibadah kami. Terima kasih. Hamba yakin bahwa apabila kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penyertaan-Mu, kami juga akan menuai hasilnya yang sesuai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya.